Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada pribadi Rasulullah itu terdapat akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Dari sangat agungnya cukup sulit bagi kita untuk meneladaninya. Bisakah kita menirunya, mencontohnya? Misalnya ada tetangga kita yang selalu mengganggu kita, selalu menyakiti kita. Kemudian terdengar kabar tetangga kita sakit, dirawat di RSUD Dr. Muhammad Anwar. Apakah kita bisa melupakan kesalahannya, kemudian kita menjadi orang yang pertama menjenguknya ke rumah sakit? Bisa nggak Bapak Ibu? Ayo, kalau kita benar-benar ingin memperingati Maulid Nabi, bisa nggak kita meneladani akhlak Rasulullah yang satu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa memulai kehidupan kita dengan takbir, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita semakin dekat kepada Allah, selalu berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya, termasuk kita semua yang tetap istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang masyhur sebagai bulan Maulid, sehingga banyak di antara umat Islam termasuk di Indonesia yang memperingati Maulid Nabi. Terlepas dari ikhtilaf atau perbedaan pendapat tentang perlu tidaknya merayakan Maulid, tetapi substansinya adalah kita semua ingin menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, memang harus kita akui mayoritas umat Islam terutama di Indonesia secara rutin memperingati Maulid pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat lain pada tanggal 8. Kalau yang tanggal 12 Rabiul Awal itu yang masyhur menurut Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, seorang ahli tarikh yang terkenal itu, bersepakat tanggal lahirnya Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat pada tanggal 8 Rabiul Awal. Seorang ulama bernama Ibnu Hazm dan juga Al-Imam Al-Humaidi bersepakat pada tanggal 8 Rabiul Awal. Kemudian juga ulama Mesir, Al-Mubarak Huri, beliau berpendapat pada tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi banyak sekali pendapat-pendapat yang menjelaskan tentang lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah,
Sekali lagi, kita tidak sedang membahas ikhtilaf, perbedaan pendapat-pendapat itu termasuk persoalan fikhiyah. Tetapi yang terpenting adalah kita bisa mengambil hikmah. Kenapa Rasulullah itu begitu sangat dicintai, sehingga dari sejak dulu sampai hari ini semua kita umat Islam berlomba-lomba membuktikan betapa mereka semua cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam waktu yang sangat singkat ini, paling tidak ada 3 dari sekian banyak akhlak Rasulullah yang mungkin perlu kita renungkan, perlu kita coba budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali kita punya kemampuan untuk meneladani. Cukup 3 saja karena waktunya sangat terbatas. Kebetulan pada pagi hari ini ada acara yang lain, ya, salah satunya acara family gathering JJS-nya pimpinan cabang Muhammadiyah Kota, ya. Jadi kita punya waktu beberapa menit saja. Kenapa Rasulullah itu begitu sangat dicintai hingga zaman kita pada hari ini? Yang pertama, Rasulullah itu ternyata seorang pribadi yang mudah memaafkan orang lain. Dari sangat mudahnya memaafkan orang lain, sebelum orang lain itu meminta maaf, Rasulullah sudah memaafkan duluan. Betapa agungnya akhlak Rasulullah ini, tidak semua mungkin kita mampu meneladaninya. Oleh karena itu Rasulullah pernah dipuji secara langsung oleh Allah, ya. Di dalam surah Al-Qalam ayat 4, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau memiliki akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sulit barangkali kita meneladaninya 100%, ya. Tetapi paling tidak semangat kita untuk meneladani itu ada, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, Rasulullah itu seorang pribadi yang mudah memaafkan orang lain. Ada banyak fakta-fakta sejarah yang bisa kita ingat kembali. Misalnya peristiwa Fathu Makkah, di mana Rasulullah dengan para sahabatnya pulang dari Madinah menuju kelahirannya di tanah Makkah, ya. Beliau mampu menaklukkan kota Makkah itu tanpa perlawanan sedikit pun, ya. Karena pada waktu itu kekuatan umat Islam sudah sedemikian sangat besar. Mereka pulang dari Madinah dengan kemenangan dan ingin kembali ke tanah kelahirannya di Makkah yang dulu mereka diusir, dulu mereka diancam, dulu mereka dianiaya, dulu mereka diganggu, bahkan banyak yang diancam dan dibunuh oleh kafir Quraisy. Mereka pulang ke Makkah. Singkat cerita, peristiwa Fathu Makkah itu, ya, Rasulullah pulang dan mampu menaklukkan kota Makkah tanpa perlawanan. Beliau tidak membalas apa yang mereka lakukan di masa lalu. Di awal-awal Rasulullah beriman bersama para sahabatnya, mengajak untuk bersyahadat beriman kepada Allah, beliau selalu diganggu, diancam atau diintimidasi, dibunuh, diusir. Tetapi sekembalinya beliau ke Makkah dan mampu menaklukkan Makkah tanpa perlawanan, beliau tidak pernah terbersit ingin membalas semua yang mereka lakukan. Bahkan beliau bersabda, ya, dengan mengutip ayat Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yusuf ketika pernah diganggu, dianiaya oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf tidak melakukan pembalasan, tidak mau membalas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya.
Ayat itu juga dikutip oleh Rasulullah dengan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala la tatriba alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada hinaan terhadap kamu. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kamu semua. Wa huwa arhamur rahimin, dan sesungguhnya Allah itu paling sayang, paling cinta di antara para penyayang yang lain. Jamaah yang berbahagia, coba kita renungkan ini. Rasulullah tidak membalas sedikit pun apa yang mereka lakukan. Bahkan beliau mendoakan, seolah-olah kalau dalam bahasa kita pada hari ini, biarlah yang lalu berlalu saja, tidak perlu diungkit-ungkit kembali kemudian dibalas. Rasulullah mendoakan semoga semua kamu yang telah melakukan kesalahan di masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ini akhlak Rasulullah yang sangat agung, yang tidak semudah itu kita teladani. Bisakah kita memaafkan orang lain pada saat kita di masa lalu mungkin pernah diganggu, pernah disakiti? Dengan mudahnya kita bisa juga meneladani Rasulullah memaafkan mereka semua. Jamaah yang berbahagia, kita juga ingat cerita Utbah bin Abi Mu'in. Ketika dia diperintahkan oleh Abu Jahal untuk mengganggu Rasulullah pada saat Rasulullah ingin beribadah, Utbah bin Abi Mu'in sudah standby di tempatnya yang biasa mengganggu Rasulullah atas perintah dari bosnya Abu Jahal. Setiap mau berangkat sholat selalu diganggu di tempat yang sama, rutin, istiqomah diganggu. Singkat cerita, dalam satu hari Rasulullah tidak menemukan Utbah mengganggu lagi. Bertanya-tanya Rasulullah, kemana Utbah yang biasa mengganggunya? Kok absen satu hari, 2 hari tidak mengganggu lagi? Coba Bapak Ibu, terhadap orang yang setiap hari mengganggunya, beliau begitu sangat perhatian. Sampai ketika tidak mengganggu satu kali saja ditanya, kemana Utbah itu? Yang selalu mengganggu dengan cara meludahinya, yang selalu mengganggu dengan cara melempar dengan kotoran unta itu. Ditanya, kemana Utbah itu? Dikabarkan Utbah ternyata sakit Bapak Ibu. Hanya sakit yang menghalanginya untuk tidak rutin mengganggu Rasulullah itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mendengar orang yang sering mengganggunya itu sakit? Beliau menjadi orang yang pertama menjenguk Utbah yang setiap hari mengganggunya itu. Pada saat yang lain belum menjenguk Utbah, bahkan bosnya yang menyuruhnya untuk mengganggu Rasulullah belum menjenguk Rasulullah, sudah sampai duluan ke rumahnya menjenguk dengan membawa oleh-oleh untuknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh pada pribadi Rasulullah itu terdapat akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Dari sangat agungnya cukup sulit bagi kita untuk meneladaninya. Bisakah kita menirunya, mencontohnya? Misalnya ada tetangga kita yang selalu mengganggu kita, selalu menyakiti kita. Kemudian terdengar kabar tetangga kita sakit, dirawat di RSUD Dr. Muhammad Anwar. Apakah kita bisa melupakan kesalahannya, kemudian kita menjadi orang yang pertama menjenguknya ke rumah sakit? Bisa nggak Bapak Ibu? Ayo, kalau kita benar-benar ingin memperingati Maulid Nabi, bisa nggak kita meneladani akhlak Rasulullah yang satu ini? Atau jangan-jangan ketika kita mendengar tetangga kita sakit, apalagi tetangga yang bersangkutan
sangat sering mengganggu dan menyakiti kita. Mungkin kita sebaliknya, jangankan membesuk atau menjenguk ke rumah sakit ya, mungkin kita bersyukur ya kan, dengan mengucapkan tulat tekak sakit lah sakit mulai ambu tak ganggu gitu kan. Mungkin itu yang sering kita dengar dari ungkapan-ungkapan orang pada saat ini. Jamaah yang berbahagia, inilah yang menjadikan Utbah kemudian bersimpati dan sangat respek dengan perjuangan dakwah Rasulullah tanpa diajak dengan kata-kata ya. Cukup dengan perilaku dan akhlak Rasulullah, itulah kemudian Utbah beriman, bersyahadat, memeluk agama Islam yang didakwakan oleh Rasulullah. Jamaah yang berbahagia, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu ya, begitu sangat perhatian terhadap orang lain. Kalau yang pertama tadi mudah memaafkan, yang kedua ini Rasulullah itu begitu sangat perhatian dengan orang lain. Bahkan terkadang lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri. Bisa nggak kita juga seperti itu? Kalau memang kita ingin bermaulid dengan sebenar-benarnya, bisa nggak kita meneladani Rasulullah dalam sifatnya yang seperti itu? Contoh ya, pernah terjadi dalam sebuah pertemuan, mungkin kita bayangkan pertemuannya seperti ini Bapak Ibu ya, di mana banyak para sahabat yang hadir. Dari sangat banyaknya yang hadir, sampai tidak ada alas lagi yang bisa digunakan ya. Alasnya terbatas, sementara yang datang banyak. Ada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdillah Al-Bajali, terlambat datang ya. Jadi ketika ada acara kumpul-kumpul, katakanlah pengajian seperti ini, ada yang terlambat datang, Rasulullah itu tahu kalau ada yang terlambat datang. Begitu sangat detail memperhatikan para sahabatnya, tahu kalau ada yang di luar itu ada yang datang. Kebetulan yang datang itu tidak dapat alas, seperti kita dapat alas karpet yang sangat enak ini, hangat ya. Ada satu orang yang ketinggalan, terlambat, tidak dapat alas. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Di dalam riwayat itu beliau langsung membuka kain yang ada di dadanya itu ya. Kainnya yang sangat lembut, yang sangat bersih, yang sangat harum, dilipat kemudian diberikan kepada Jabir dengan mengatakan, wahai saudaraku, gunakan kain ini untuk alasmu. Jamaah yang berbahagia, Jabir begitu sangat terharu sampai nangis beliau menyaksikan keagungan dari akhlak Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, seperti inikah engkau memperhatikan sahabatmu ini? Seorang pemimpin yang sangat luar biasa, begitu sangat detail memperhatikan satu persatu warganya, satu persatu jamaahnya. Coba kalau itu terjadi pada diri kita, menjadi pemimpin, pernahkah kita berpikir sampai seperti itu? Misalnya saya ketua takmir, ya kan, di Nur Muhammad misalnya, mungkin tidak akan sampai sedetail itu saya memperhatikan jamaah saya, ya. Sampai kemudian membuka sorbannya atau membuka jasnya misalnya, ya kan. Jamaah yang berbahagia, tapi begitulah Rasulullah itu, begitu sangat perhatian dengan para sahabatnya. Bisa tidak kita meniru yang satu ini, akhlak Rasulullah yang satu ini? Jamaah yang berbahagia, bahkan Rasulullah itu pernah juga di dalam riwayat yang lain pernah menjahit baju seorang perempuan sahabiah yang tidak disebutkan namanya karena bukan orang yang penting. Beliau pernah membantu membetulkan pakaian seorang sahabat perempuan. Beliau juga pernah menjahit sandal sahabatnya, sandal, Bapak Ibu.
Pernahkah kita juga melakukan hal itu? Memperhatikan saudara kita, ternyata bajunya tidak betul ya, kurang pas, kemudian kita perhatikan. Sandalnya cer-kalacer kita tata dengan baik. Saya pernah tuh menyaksikan ada saudara kita yang pernah mempraktekkan itu. Sandal yang semraut, tidak teratur di depan, nanti kita keluar sudah tertata rapi. Itu siapa itu? Ada ternyata ya, di antara kita yang begitu sangat memperhatikan ya, kenyamanan para jamaah dengan menata sandal-sandal itu. Jamaah yang berbahagia memang tidak muluk-muluk ya, sesuatu yang sederhana ya, tetapi itu dilakukan oleh Rasulullah. Jamaah yang berbahagia yang terakhir ya, karena waktunya sangat terbatas. Yang terakhir, Rasulullah itu ya, suka memberikan penghargaan kepada orang lain secara objektif. Sangat apresiasi dengan kinerja dan prestasi orang lain. Suka memuji orang lain tanpa berharap ingin dipuji oleh orang lain. Itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau kita kan suka dipuji-puji, ya kan? Suka dipuji-puji. Tetapi Rasulullah sebaliknya, dia justru sebaliknya, dia suka memberikan apresiasi, penghargaan kepada orang lain yang memang secara objektif melakukan kebaikan-kebaikan. Contoh, sebagai seorang suami, beliau itu tidak sungkan-sungkan untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya kepada istrinya yang menemani dengan penuh kesetiaan dalam hidupnya yang sehari-hari. Aisyah, istrinya yang sangat cantik itu, dipanggilnya dengan sebutan wahai Humairah. Apa Humairah itu Bapak Ibu? Humairah itu artinya apa? Wahai yang punya pipi yang kemerah-merahan. Ungkapan yang apa? Ungkapan yang sangat apa kalau suami istri itu? Yang sangat mesra, ya. Yang sangat romantis, ya. Yang biasa diucapkan oleh anak muda kita yang baru menikah. Kalau sekarang kalau sudah punya anak, punya cucu, bisa nggak kita juga mengungkapkan rasa cinta dan sayang kita kepada istri kita sebagai bentuk penghargaan kepada istri kita yang menyayangi kita, melayani kita siang malam? Bisa nggak kita mengungkapkan itu? Itu dilakukan oleh Rasulullah sebagai seorang suami yang cinta dan sayang kepada istrinya, yang setiap hari setia melayaninya sebagai seorang istri yang soleha. Dengan menggunakan wahai cintaku, wahai yang punya pipi kemerah-merahan. Ya. Bisa nggak sekali-kali kita juga melakukan hal itu? Sudah tua Ustadz, malu. Ya, apalagi sudah punya cucu. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Coba cari momen yang bikin kita bisa melakukan atau meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ini. Tapi istrinya juga dibilangin ya, kalau pengen dipanggil dengan Humairah yang punya pipi kemerah-merahan, ya istrinya tentunya juga harus berusaha menyambut suaminya ya dengan bersih ya. Jadi suami pulang kerja itu ya, istrinya sudah mandi, sudah berdandan, sudah benar-benar kemerah-merahan ya. Jangan sebaliknya ya. Suaminya datang penat, capek, istrinya belum mandi ya. Baru masak, keluar dari dapurnya bukannya merah-merah malah kena kompor sininya, apa itu? Kena hitam-hitam itu, apa namanya itu yang hitam-hitam itu? Leteng ya, ya kan? Nggak sadar gitu kadang-kadang istri kita dari semangatnya atanak itu ya, masak ya kan, sampai kena kompor sininya itu ya. Jamaah yang berbahagia, kalau seperti itu gimana kita bisa memanggilnya dengan wahai Humairah?
wahai yang punya pipi kemerah-merahan. Sementara kita saksikan pipinya bukan merah, tapi sebaliknya hitam gitu ya. Jamaah yang berbahagia. Ya, kita sampaikan kepada istri kita ya, supaya semangat untuk bisa dipanggil Humairah. Rasulullah itu juga pernah memanggil menantunya Bapak Ibu, Utsman bin Affan ya. Ini contoh keteladanan dari seorang mertua bagaimana memperlakukan menantunya ya, karena kita sering mendengar kabar kadang-kadang mertua dengan menantu itu kurang akrab ya, kurang akrab, muntak parlo tak nyapa ya, muntak parlo tak bertegur sapa ya kan. Nah mungkin perlu meniru Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu memanggil, memberikan penghargaan kepada menantunya. Utsman bin Affan itu dipanggil dengan Dzunnurain. Dzunnurain itu artinya apa? Dzunnurain itu artinya apa? Yang memiliki dua cahaya. Kenapa Utsman itu dipanggil dengan yang memiliki dua cahaya? Karena beliau mempersunting dua cahaya, dua putri beliau. Yang pertama bernama Ruqayyah, yang kedua bernama Ummu Kulsum. Beliau sangat sayang kepada menantunya yang telah mempersunting kedua putrinya itu. Coba dibaca dalam sejarah. Yang pertama meninggal, kemudian dia mempersunting putrinya yang berikutnya. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah begitu sangat sayang dengan mantunya itu sampai dipanggil dengan sebutan wahai yang memiliki dua cahaya. Sebuah panggilan yang mungkin tidak semua mantu mendapatkan panggilan itu. Jamaah yang berbahagia, mantunya yang lain juga disama, Ali bin Abi Thalib juga mendapatkan penghargaan. Bahkan di dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan jarak antara dirinya dengan Ali bin Abi Thalib itu seperti jarak antara Harun dan Musa. Ada itu ungkapan Rasulullah dalam sebuah hadis, jarak antara aku dan Ali itu seperti Harun dan Musa. Dari sangat dekatnya hubungan beliau dengan Ali bin Abi Thalib. Cuman bedanya kalau Rasulullah adalah seorang Rasul, seorang Nabi, Ali bin Abi Thalib bukan seorang Rasul, bukan seorang Nabi. Tetapi kedekatannya begitu sangat akrab antara seorang mertua dengan seorang menantu. Jamaah yang berbahagia, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi tidak banyak, cukup 3 saja. Nanti yang lain-lain kita lanjutkan pada kesempatan yang lain karena waktunya telah habis ya. Mas Tommy mengingatkan jangan lama-lama karena hari ini ada JJS ya. Jam 6 sudah harus di Semutu untuk mengikuti family gathering yang diadakan oleh PKM Kota. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.